Seiring salam dengan sembah kami susun jaringan 10. Lapun melapun temuaro kerak-kerak yang soduo. Ampun-ampun kami kepada nan tuo, maaf-maaf kami kepada nan mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Jawablah salam dengan kompak dan semangat, itu tandanya kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa bi ayati ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Hartoni SE dengan Ibu Loli, dan juga yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Insinyur Mulyadi Rusli MSI dan Ibu Yulia Elza. Yang sama kita hormati Ketua RT 13 Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Batang Besak tempat bersandar, Daun Rimbun tempat berteduh, Akar Kokoh tempat baselo, Pergi tempat Batanyo, Balik tempat Babarito yang kami hormati. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini Mea dan Kevin yang sangat berbahagia karena telah melaksanakan prosesi akad nikah di hari Jumat 18 September di Masjid Nurul Iman, berjalan dengan baik. Itulah yang dikatakan dengan misakon golizo. Misakon golizo itu adalah suatu ikatan perjanjian yang kokoh. Pernikahan itu bukanlah hanya main-main dan sandau gurau belaka. Ikatan yang sangat kuat sekali di dalam rumah tangga itu, yang di dalam Al-Quran tadi mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan dirimu seorang diri. Siapa itu? Itulah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan lagi seorang istri. Siapa dia? Itulah Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dari pertemuan Adam dan Hawa itu berkembang biaklah banyaknya laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah, memohon bantu dan pertolonganmu kepadanya. Itu tujuan adalah untuk bersilaturahim
sesungguhnya Allah akan pasti mengawasi dan menjaga kita semuanya. Ikatan pernikahan ini, Kevin, ini adalah untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Kapal berlabuh lemparkan sauh, nahkoda penumpang turun di darat. Dua keluarga yang mulanya jauh dengan pernikahan ini menjadi dekat. Dan dikatakan asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam suatu kali. Yang satu dari Sulit Air, Sumatera Barat, yang satu dari Jambi. Kenapa bisa ketemu di Jakarta dan di Bandung? Dan acaranya di kota Jambi, tanah pilih pusaka Betua. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Inilah bentuk tanda-tanda daripada kebesaran Allah itu, mempertemukan seorang laki-laki yang bernama Kevin dari kota Jambi yang bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Mea dari Sumatera Barat, lama di kota Jambi, bertemulah di tanah pilih pusaka Betua ini. Itulah yang dikatakan silaturahim. Apa tujuan daripada pernikahan itu? Adalah litaskunu ilaiha. Tujuan itu agar supaya kita hidup di dalam rumah tangga itu tentram. Orang yang hidup di rumah tangga itu tentram, itu pasti ada rasa mawaddah warahmah, ada rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya. Kalau tidak tentram, berarti suami tidak lagi mencintai istri. Kalau tidak ada kasih sayang, berarti suami sudah tidak lagi cinta terhadap istri. Nasihat perkawinan ini sangat berat yang saya sampaikan. Pertama, mengingatkan kembali untuk diri pribadi saya. Yang kedua, mengingatkan kepada kedua mempelai raja sehari, ratu sehari. Yang ketiga adalah untuk kita yang hadir pada menjelang siang hari ini. Karena tidak ada jaminan orang yang sudah menikah 30 tahun ke depan akan ada juga yang berpisah karena hubungan, karena persilaturahim yang terputus, masalah yang begitu kecil. Inilah yang tujuan pertama. Jadi dengan pertemuan ini saya mengingatkan kepada Mea dan Kevin, ambil dan petiklah apa yang perlu, ambillah kesimpulannya kalau itu akan bisa diterapkan. Di dalam pertemuan kita ini itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu mengharapkan ketentraman di dalam rumah tangga dan juga mendapatkan mawaddah dan rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya. Bagi orang-orang yang terpikir bahwa tujuan daripada rumah tangga itu adalah untuk menghidupkan diri kita itu supaya tentram dalam hidup. Selama ini Kevin itu sendiri sudah galau selama ini. Mea selama ini sendirian sudah galau. Tinggalkan gadisnya, tinggalkan bujangnya. Sekarang ini Anda sudah dinikahkan, dipersatukan dengan ikatan-ikatan yang sangat kuat yang dikatakan dengan misakon golizon tadi. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga ini, ingat Kevin, beban selama ini Anda biasanya sendirian. Kita selama ini berhadapan dengan orang tua yang bisa membantukan kita. Akan tetapi terbentuknya suatu rumah tangga ini, tanggung jawab anak, tanggung jawab istri yang selama ini ditanggung jawabkan oleh orang tua sudah dilimpahkan kepadamu Kevin. Pak Hartoni sudah melimpahkan, menyerahkan, inilah Mea. Tanggung jawab Kevin lah untuk mendidik dan membina keluarga itu supaya keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, samawah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu nanti di dalam perjalanan nanti tidak akan semulus apa yang kita perkirakan. Tidak ada yang namanya suatu pernikahan itu, keluarga itu akan berjalan sebaik mungkin dalam perjalanan menjalankan bahtera kehidupan. Tentu ada kerikil-kerikil yang kecil, tentu ada nanti batu-batu yang besar akan menghambatkan langkah daripada keluarga ini. Apa itu keluarga? Nanti rizki pasti ada juga, tidak terbatasi semuanya. Rizki itu tidak akan terpenuhi dalam keluargamu sendiri, akan Anda rasakan nanti dalam kehidupan perjuangan hidup ini. Nanti ada cita-cita yang tidak terpenuhi dalam hidup dan kehidupan ini. Ada perencanaan-perencanaan yang tidak tercapai dalam 1 tahun apa yang kita utamakan. Itu nanti, itu semua adalah bahtera rumah tangga, kehidupan itu semua akan kita rasakan dan kita dapatkan. Ada masalah yang besar, bicarakanlah dengan istri. Ada masalah yang kecil, bicarakanlah dengan suami. Itulah tugas daripada seorang suami dan istri tadi.
Tapi ingat, dalam rumah tangga itu ada sejuta. Sejuta, kata-kata sejuta itu akan sangat bermanfaat dalam membawakan rumah tangga ini. Se itu adalah seia sekata. Sejuta, se itu adalah seia sekata. Kalau si Mea ke kanan, Kevin juga ikut ke kanan. Itu apabila itu hal yang baik. Kalau si Kevin itu ke kiri, kalau si Mea juga ikut ke kiri, itu sesat namanya. Ambil yang baik, itulah yang dikatakan dengan setia sekata. Yang kedua, sejuta, jujur. Dalam rumah tangga ini tidak ada lagi yang akan ditutup-tutupi. Harus transparan, jujur. Gajinya Kevin misalnya 5 juta, kasihkan 1 bulan ini 5 juta. Kasihkan dan serahkan tanggung jawab seorang suami kepada istri. Semua gajinya yang akan didapatkan oleh Kevin, serahkan karena kejujuran, ketransparannya, dan keterbukaan seorang Mea. Ambillah semua gajinya. Nanti setelah diserahkan, kalau Kevin minta sedikit, kasih dulu. Jangan diambil semuanya, Kevin tidak pegang sama sekali. Nanti salah juga di jalan. Serahkan semua apa yang kamu miliki. Pertama itu gaji, yang kedua nanti mintakan lagi. Mea, mintakan untuk abang 200.000, jadilah untuk pegang-pegangan membeli bensin. Minta 500, jadilah untuk pegang-pegangan. Kasih, jangan sudah dikasih, tidak mau lagi ngasih sama Kevin. Salah juga, itu harus jujur. Yang terakhir itu adalah takwa. Setia sekata, jujur, dan takwa. Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya. Kalimat takwa, tulisan Arab dalam bahasa Arab takwa itu ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, ada huruf ya. Ta itu adalah tawaddu. Tawaddu itu adalah rendah hati, rendah diri. Dengan pernikahan ini sudah berkeluarga, jangan sombong gitu kan. Nanti kalau Kevin nanti mungkin ada rizki, nanti rizki suami, ada nanti rizki anak, nanti ada rizki istri, sehingga Kevin menjadi orang yang kaya raya. Dengan kekayaan yang Anda miliki itu, jangan sombong terhadap keluarga itu. Itulah yang dikatakan dengan tawadhu, rendah hati dan rendah diri. Itu kalimat takwa. Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup apa yang kita punyai saat itu dan tidak menuntut yang sebesar-besarnya. Kevin sudah jelas punya gaji 5 juta. Si Mea mau minta mobil yang seperti ini. Tidak akan mampu Kevin itu akan membelikannya. Oleh karena itu, merasakan memiliki sifat qanaah adalah merasa cukup apa yang kita miliki saat ini. Itulah orang yang memiliki sifat qanaah. Jangan terlalu menuntut yang tidak-tidak. Merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya. Jangan ragu dalam kehidupan berumah tangga. Setiap ada masalah yang besar, ada solusinya. Setiap ada permasalahan yang kecil, pasti ada kesimpulan dan hasilnya. Itu pasti akan dibukakan oleh Allah pintu keterbukaan permasalahan dan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tentu akan memberikan kepadamu rezeki yang luas dari yang tak disangka-sangka, dari semua penjuru, dari laut, dari bumi, dari semua akan dibukakan oleh Allah pintu rezeki kalau kita itu bertakwa kepada Allah. Ingatlah, rizki itu banyak. Nanti suatu saat Anda mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Itu rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasubhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah suatu rizki yang tak disangka-sangka oleh Allah berikan kepada kedua kalian berdua. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, kata Allah, maka Allah akan pasti akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kamu ini. Itu jadi Allah dengan sifat qanaah tadi. Wow itu adalah waro. Waro itu adalah bisa menjaga diri, bisa menahan diri, bisa menjaga mata. Mea, tugas daripada Mea itu, fa'iza nazartu fa'asartu. Apabila suami melihat kamu, maka suami itu akan bergairah. Cuman caranya. Itulah tugas daripada seorang istri. Apabila suami melihat seorang istri, bergairah sendiri seorang suami. Itulah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, fa'iza nazartu fa'asartu. Apabila saya melihat seorang istri saya, maka bergairahlah, timbullah
hasrat daripada diri seorang suami. Itulah tugas daripada pea. Cuman bentuknya. Berpakaianlah berpakaian yang rapi dengan sopan. Sering-seringlah berdandan supaya suami itu betah di rumah. Faiza amartu fa'ata'tu, kata Rasulullah. Apabila diperintahkan maka tunaikan apa yang diperintahkan. Kalau perintahnya itu adalah perintah yang baik. Jika disuruhkan oleh Kevin untuk menunaikan sholat, maka tunaikan perintah itu. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang diteguhkan hatinya di dalam muka bumi ini adalah orang yang mengingatkan tentang sholat. Tadi sudah disampaikan dari tuan rumah tadi. Ingatkanlah sholat, sembahyang, jangan lupa dan jangan ditinggalkan. Karena itu akan mendapatkan rumah itu yang bahagia, rumah yang berkah, rizki yang berberkah, rizki yang luas akan dia dapatkan dari hasil sholat itu di dalam rumah tangga. Kalau engkau lalai dan lupa tentang sholat, maka suatu saat azab itu akan ambil kepadamu semuanya. Begitulah sejarah Rasulullah SAW. Di saat seorang pemuda itu berdoa di masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat di masjid, datang seorang pemuda, masuk dia ke dalam masjid, lalu ia berdoa sambil menangis dan mengangkatkan tangannya kepada Allah. Apa doanya? Setelah pemuda itu berdoa, dipanggilkan oleh Rasulullah, wahai pemuda, ke sini. Apa yang engkau pinta? Apa yang engkau doa? Apa yang engkau harapkan? Sehingga air matamu itu menetes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata seorang pemuda? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berdoa dan mohon kepada Allah itu karena orang tua saya di rumah saat ini telah meninggal dunia. Berpisahlah ruh dan jasad itu. Itulah yang dikatakan dengan meninggal. Akhirnya Rasulullah panggilkan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, coba engkau ke rumah pemuda ini. Apakah betul orang tuanya itu memang sedang meninggal dunia? Setelah Abu Bakar dan Umar datang ke rumah seorang pemuda itu, dilihatkannya betul orang tuanya dalam keadaan meninggal dunia, tapi tidak ada satupun kain kapan yang akan mengapaninya, tidak ada satupun orang yang akan menguburkan dan memandikan dan mensolatkannya. Disitulah melaporlah wahai Abu Bakar kepada Umar dan Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah penuhi permintaanmu Rasulullah untuk datang ke rumah pemuda. Setelah kami melihat orang tua daripada pemuda, wajahnya itu berubah menjadi babi hutan dan hitam. Setelah itu Rasulullah datang lagi bersama Abu Bakar dan Umar ke rumah pemuda. Kembali lagi dia melihat orang tua itu, wajahnya kembali kepada wajah manusia semula. Akhirnya Rasulullah perintahkan, wahai Abu Bakar, marilah kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita kuburkan. Di saat menguburkan seorang mayit itu, Rasulullah melihat secara langsung, dia melihat wajah orang tua dari seorang pemuda berubah kembali menjadi babi hutan dan hitam. Lalu Rasulullah panggilkan, wahai pemuda, sinilah engkau. Apa yang tidak dikerjakan oleh orang tuamu selama umur di atas dunia ini? Jawab seorang pemuda, karena selama umur di atas dunia ini, orang tua saya tidak pernah mengerjakan dan menjalankan perintah, yaitu perintah sholat. Itulah akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Maka orang yang tidak pernah mengerjakan sholat nanti akan dibangkitkan, wajahnya itu berubah menjadi babi hutan dan hitam. Itu terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar pun seperti itu. Kenapa di zaman Abu Bakar seperti itu? Di saat Abu Bakar sedang melaksanakan sholat jenazah, di saat itu, waktu mengangkatkan takbir Allahu Akbar, dia melihat jenazah itu bergerak-gerak kain kafannya. Rupa-rupanya ini jenazah sudah hidup kembali. Setelah sholat, jamaah itu mendekati jenazah tadi. Setelah dibuka itu kain kafan, jamaah itu melihat ada seekor ular yang begitu besar, membelitkan leher dan menggigitkan, menghisapkan leher si jenazah ini. Jamaah itu mau pukul itu ular. Rupanya ular itu bisa berbicara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diutuskan oleh Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya dengan ini tujuannya pertama, kenapa saya akan membelitkan kata ular, leher ini mengisapkan darah jenazah ini? Karena di selama hidup di atas dunia ini, dia tidak pernah melakukan memenuhi panggilan azan dan iqamah. Kalau ada azan nanti di suara azan di sini di Kepin, Nurul Iman ini kan dekat. Kalau perlu kita yang jadi imamnya, kalau perlu kita yang muazzinnya, datangkan ke situ. Jangan nanti rajin, oh ini pengantin baru, rajin ini.
mau cari buku depan mertua. Nah, kalau ada azan dan iqamah, datangi. Karena itu nanti suatu saat kita akan dibelitkan oleh ular yang begitu besar. Karena tidak memenuhi azan dan iqamah, maka terbelitlah dengan ular yang besar. Yang kedua, kenapa jenazah ini dibelitkan oleh ular yang begitu besar? Karena dia memiliki harta benda yang banyak, tapi ia tahan-tahankan zakat harta dan zakat malnya. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah mengatakan, ya la yauma la yanfa'una malun wala banun. Sesuatu nanti, suatu hari nanti tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada gunanya harta benda. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang akan menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang berseri-seri. Itulah kehidupan kita di atas dunia ini. Yang ketiga adalah orang ini dibelitkan lehernya karena tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama, para asatis wa asatidzah. Itulah yang harus kita penuhi. Ingatlah wahai Kevin, Anda saat ini sudah menjadi seorang bapak, seorang keluarga, kepala keluarga. Binalah rumah tanggamu itu dengan mengisikan di dalamnya kalimat-kalimat sholat di dalamnya. Insya Allah keberkahan rumah tangga itu akan dapat terwujud dan tercapai. Itulah makanya dikatakan warok itu adalah menjaga diri, menjaga mata. Jangan setelah engkau sudah menikah, engkau akan berpakaian seenak pun. Jangan keluar kata tanpa seizin suami. Itulah yang dikatakan fa iza amartu fa ata'tu, apabila diperintah jangan. Wa iza nahaitu fa karihtu, kalau dilarang oleh Kevin jangan dilaksanakan. Kalau dilarang oleh Kevin jangan dikerjakan. Apabila kita semuanya bekerja, nanti di suatu saat nanti terlambat, sampaikan transparan. Saling berkomunikasi, sampaikan, "Dek, abang terlambat, ada rapat penting. Bang, saya terlambat masak karena ada yang nak dimasakkan." Jadi beban lah itu si Kevin. Tak ada yang akan dimasak karena duitnya dia dikasih sama Kevin. Itu salah. Tanggung jawab Kevin adalah sandang, tanggung jawab Kevin. Pangan, tanggung jawab Kevin. Apalagi satu lagi, papan, tanggung jawab Kevin. Buatlah rumah walaupun kecil, yang penting menjadi rumah yang indah dan sejahtera dalam itu. Baju, pakaian, makan, semua itu tanggung jawab Kevin, kepala keluarga. Kemana akan dibawa rumah tangga ini tergantung daripada Kevin. Mau masuk ke dalam jurang atau mau masuk ke dalam surga, tergantung Kevin itu sering membawa rumah tangga. Muliakanlah istrimu. Saat ini engkau sudah berkeluarga, muliakanlah istrimu. Muliakanlah istrimu. Yang kedua adalah transparan dalam kehidupan, berbagi, harus saling tukar pikiran. Hargai juga keluarga daripada si istri. Nanti kalau ada keluarga istri datang, Kevin, hargai keluarga istri. Kalau nanti ada keluarga dan istri suami datang, Mea, hargai juga keluarganya si suami. Itulah yang namanya silaturahim. Nah, mungkin itu yang cukup yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Kalau ada kata-kata hilaf dan alfa, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam wa may yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menadahkan kedua tangan kita memohon kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan agar Nea dan Kevin menjadi langgeng, menepuhkan rumah hidup baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadratin Nabiil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.